gue mau ngebahas sepeda gue Transition Patrol. Setelah hampir berapa ya, gue kan beli Februari Maret gitu, sekarang Januari, hampir setahun gue pakai. Saatnya gue kasih review seperti apa rasanya naik sepeda ini. What's up rock and roll, gue udah sampai di Fatmawati City Center, which is nemenin anak-anak gue main sama istri gue. Jadi gue goes dari rumah ke sini sekitar 5 kilo, dan itu menjelaskan kenapa saya benci sekali sama tarmac. Saya benci setengah mati sama aspal, sumpah nggak enjoy. Tapi ya demi goes pertama di 2021, gue lakukan ini 2 Januari 2021. 2021. Angka cantik, silakan pasang di togel. Sebelum review dimulai, pertama-tama gue akan kasih tahu ke lu, akhirnya gue sudah memutuskan nama yang tepat buat Transition Patrol gue, yaitu Rockstar. Oke, di sini gua mau review sepeda patrol gua. So ini kan gua beli di Februari Maret ya, berarti hampir setahun gua pakai patrol, dan gua mau update rasanya seperti apa sih naik patrol ini setelah sekian lama. Gua adalah orang yang nggak bisa ngerasain sepeda on the spot terus bisa narik kesimpulan cepet, enggak. Gua nggak ngerasa valid. Jadi gua emang harus ngerasain sepeda dulu cukup lama, baru gue bisa ngasih tahu sama lu kesimpulannya sepeda ini seperti apa. Oke. Kesan pertama gue naik sepeda ini adalah jauh lebih pede. Mungkin karena dia lebih slack, jadi gue ngerasa badan gue lebih belakang daripada sebelumnya. Yeti gue kayak lebih terlalu maju gitu, dan stand over height-nya juga nggak setinggi Yeti. Jadi gue tuh kaki napak ke tanah gitu, meskipun gue duduk di sadel, kaki tetap napak ke tanah. Itu satu. PD setengah mati. Gue ngerasa pakai sepeda ini jadi lumayan stabil. Di geometri Yeti yang sebenarnya geometri XC, gue cobain beberapa kali di medan-medan yang ajaib. Kalau pakai Yeti gue jatuh, di sini gue ngerasa lebih stabil, ngerasa lebih apa ya, di banyak manuver yang ini mestinya gue jatuh nih, tapi ternyata gue nggak jatuh. Jadi gue ngerasa geometri baru dari Transition Patrol cocok buat gue. Mungkin nggak cocok buat orang lain, tapi buat gue sangat cocok. Ringan, sepeda ini cukup ringan, mau digotong-gotong, mau loading, mau apa ya, ada obstacle gede lu mesti gotong tuh sepeda, enteng. Dan buat pedaling sangat enteng. Gue ngerasa sangat enteng buat pedaling. Tapi ada satu tapinya, which is kita bicara tentang pedaling. Geometrinya si Yeti buat pedaling jauh lebih nyaman dibanding patrol. Atau mungkin karena ini diperuntukannya untuk AM yang lebih banyak turunan kali ya. Jadi buat pedaling dia nggak terlalu gue nggak tahu, secara ergonomi gue enakan pakai Yeti untuk pedaling. Pakai ini so-so lah, cuma lumayan doang. Tapi entengnya, ringannya ini jauh lebih ringan. Jujur gue agak kangen sama rem awal dia, yaitu Magura.
karena gue bisa modulasi untuk turunan-turunan curam dan technical, which is medan yang gue suka, curam dan technical, nggak ngebut. Jadi rem tuh nggak lock gitu, rem itu sangat-sangat modulatif, jadi bisa di feeling gitu. Nah pakai ini gue kan sekarang ganti SLX nih. SLX sih cuma on and off doang gitu, nggak bisa kayak Magura yang bisa di feathering tuh nggak bisa gitu. Cuma gue lebih mentingin gue ngurusin Magura akan lebih repot dibanding gue ngurusin SLX. Tapi kalau soal feel rem, gue jujur kangen sama Magura. Apa kita kawinkan saja antara Magura dengan Shimano menjadi Shigura? Kesan berikutnya yang gue tangkep dari sepeda ini adalah liar. Yang dimaksud liar adalah apa ya? Kalau di Yeti itu gue nggak terlalu banyak gerak. Meskipun pergerakan gue banyak, dia diam gitu. Kalau ini sangat responsif gitu. Sebagai sebuah frame dia sangat responsif. Gue mau gini, dia ngikut gitu. Sementara gue kan terbiasa sama Yeti yang mesti bikin manuver besar untuk ada perubahan pergerakan pada sepeda. Di sini manuver gue cukup dikit-dikit aja, tapi jadi susah nyari titik sweet spotnya tuh susah gitu. Jadi pas cornering, gue agak maju dikit, mau kepleset. Gue agak ke belakang dikit, jadi memelan. Atau lagi lagi loncat, gue gerak dikit, dia respon gitu, dia ngikut. Which is itu yang akhirnya gue ngerasa nih sepeda cukup liar gitu, cukup ya lincah, tapi sedikit uncontrollable. Bukan sepedanya yang salah, tapi mungkin guanya yang cara memanuver sepedanya yang belum nemu triknya meskipun sudah hampir setahun. Itulah guys yang gue bilang, ketika udah tua ya muscle memorinya udah beda itu sama yang masih muda. Jadi untuk belajar lagi itu lebih lambat dibanding yang masih muda. Tapi gua tidak akan berhenti belajar. Flexing. Jadi sepeda tuh punya kelenturan sendiri gitu, entah dari frame atau entah dari fork, entah dari pivot-pivotnya. Gue ngerasa dia punya flexing yang lebih gede dibanding sepeda yang gue pakai sebelumnya, which is Yeti. Agak ngelentur gitu sepeda tuh. Jadi kalau turun tuh nyut, ada nyut yang lebih gitu. Bukan pada shock, bukan pada fork, tapi justru kayak pada keseluruhan gitu. Gue kayak diginiin, digibek tuh kayak si sepeda ikutan begitu, ikutan nge-break dance gitu. Kalau Yeti kan kaku, gue gibek ya pek gitu. Kalau ini tuh kayak lentur gitu. Awalnya agak gamang rasanya, tapi kayaknya emang gitu karakternya ya. Nggak tahu deh, tapi gue belum terbiasa sampai sekarang. Dan itu agak ngurangin PD dikit gitu, karena nggak ngerasa aman di atas sepeda, nggak pak nggak gitu. Tapi bunyi kayak empuk selalu gitu. Atau memang sebenarnya harusnya khusus begitu kali ya. Mental gue aja mental hardtail gitu kali ya. Flexing ini adalah satu hal yang gue mesti bisa adjust, mesti bisa adaptasi terhadap si sepeda. Ingat, kita yang mengadaptasi kepada sepeda. Sampai semampu kita, kalau udah kita nggak mampu, sepedanya yang baru diadaptasi ke kita. Saat itulah kita upgrade. Berangkat dari review itu, gue tentunya akan melakukan upgrade. Upgrade yang gue coba kejar tahun ini adalah 1. Saat ini stem gue itu 318. Gue pengen pindah ke stem 35 dengan handlebar 35 juga, kalau bisa karbon dan stiff, karena bisa ngeredam. Nah, gue kemarin ditawarin rental fat bar. Jadi sepeda sejuta umat para sultan kali ya. Ya gue pengen nyobain gitu, stem 35 dengan handlebar 35 juga. Entah, pengennya sih race pace ya. Gue nggak pengen sama orang lain pada pakai rental fat bar. Gue pengen pakai race pace. Doakan gue bisa dapat race pace Atlas kali ya, 35 dengan panjang yang lebih panjang. Sekarang ini gue panjangnya 760, gue pengen pindah ke 780 ya. Jadi yang pertama gue pengen ganti adalah handlebar dan stem.
Saat ini gue pakai chainringnya Raceface normal round 30T. Capek banget ke pedaling, ngicrit gitu capek. Gue pengen pindah ke 34 atau justru 32 tapi oval. Karena somehow pakai oval chainring, nggak tahu, gue ngerasa kayak lebih punya traksi gitu. Mungkin itu benefit emosional aja, tapi gue ngerasa jauh lebih aman dan lebih pede pakai oval chainring. Jadi nextnya adalah oval chainring tipe Raceface juga, mau nggak mau, karena crank gue Raceface. Sebenarnya gua suka sama sprocket emas bling-bling begini, dan itu juga yang membuat nama sepeda ini menjadi Rockstar. Nama panjangnya Rockstar Glamour Sumadi Wijaya. Pakai sprocket ini semua ketebalannya sama. Jadi nggak tahu ya, kayak rada beda setelannya sama RD. Jadi masih suka slip gitu loh. Jadi harus setel ulang terus gitu. Baca-baca, kalau misalnya pakai sprocket aslinya XT, dia tuh punya ketebalan yang beda-beda dan punya rasio ketebalan yang beda-beda juga antar gear, yang membuat pindah gigi itu jadi lebih smooth, sehingga menjadi responsif dan lebih engage. Jadi berikutnya adalah ganti sprocket ke sprocket original. Yang terakhir adalah cita-cita besar, yaitu gua mau ganti fork. Kok ganti fork? Sekarang ini gua pakai RockShox Spike. Pasti mau ganti ke lirik? Enggak. Gua agak kangen sama Fox. Gue pengen ganti ke Fox 36 lagi. Tapi Fox 36 untuk 29er. Loh, kenapa kok 29? Sepeda lu kan 275. One day gue akan pindah ke 29er ya. Jadi dari sekarang gue harus udah bikin transisi pakai fork 29, depan pakai ban 29, belakang pakai 275, sehingga menjadi sepeda mullet. Sehingga gue udah siap nanti ketika gue mau pindah ke 29, gue udah tinggal ganti frame doang sama nambah wheelset belakang. Udah gitu aja, selesai. Cita-cita besar gue untuk 2021 adalah gue ganti fork ke fork 29 untuk transisi gue pindah ke sepeda 29er. Oke, kira-kira itu review gue untuk my lovely Rockstar Glamour Sumadi Wijaya tadi ya. Oh iya, gue lagi pakai kaos kakinya Slow Speed. Gue baru nangkep loh kenapa namanya Slow ID. Gue pikir Slow ID loh, taunya Slow Speed. Ya memang buat slow speed. Memang terbukti gue pakai buat di tarmac. Dan karena dikiriminnya dua kaos kaki yang dua-duanya lucu dan gue bingung hari ini mau pakai yang mana, ya akhirnya gue pakai dua-duanya, kanan dan kiri. Oke, cukup sekian dari gue. Sekali lagi selamat tahun baru. Mari kita mulai 2021 dengan sepeda dengan cita-cita baru. Oke? Untuk yang belum, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng, dan share. Cukup sekian guys. Rock and roll.